Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang medan magnet. Keempat, siswa mampu menulis laporan tentang medan magnet. Kelima, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar. Keenam, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir pengiriman barang secara benar. Anak-anak ibu, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga keringnya awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 122 di buku siswa. Pertanyaan nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Jawabannya, pengrajin rangkaian bunga kering. Pertanyaan nomor 2, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Jawabannya apa kira-kira anak-anak? Iya, jawabannya adalah bunga kering. Pertanyaan nomor 3, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Jawabannya, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Pertanyaan nomor 4, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Jawabannya, kreativitas dapat menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan memengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani.
Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja di Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Anak-anak, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 122 di buku siswa. Pertanyaan nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Nomor 2, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jawabannya, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Pertanyaan nomor 3, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Jawabannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Pertanyaan nomor 4, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Jawabannya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Pertanyaan nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jawabannya, seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.
Mea juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Perhatikan cenderamata dari magnet berikut. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Nah, ada yang tahu anak-anak jawabannya? Kira-kira jawabannya? Pintu kulkas termasuk benda magnetis karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Selanjutnya, di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Kira-kira jawabannya? Pada benda-benda magnetis lainnya seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng. Yang pasti pada benda yang terbuat dari besi. Anak-anak ibu, medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dengan dinyatakan dengan anak panah. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Jadi, arah gaya magnet itu dari kutub utara menuju ke kutub selatan magnet. Itu arah panah dari gaya magnet ya anak-anak. Nah anak-anak, ini gambar untuk lebih jelasnya. Perhatikan sebentar gambar berikut ini. Arah panah pada kutub utara magnet menuju ke arah luar, ya. Dia menuju ke arah selatannya magnet. Lihat tanda panahnya menuju ke arah selatan. Arah garis-garis gaya magnet pada magnet batang, itu yang A itu arah garis-garis gaya magnet batang. Jadi arah panah dari kutub utara magnet dia keluar menuju ke kutub selatannya magnet. Jadi sifat magnet itu arah gaya magnetnya, panahnya dimulai dari utara menuju ke kutub selatan. Begitu juga pada arah garis-garis gaya magnet pada magnet U yang B. Bisa anak-anak ibu perhatikan untuk magnet selanjutnya. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Dan tujuan percobaan ini yaitu mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahannya nanti anak-anak ibu siapkan ada beberapa magnet. Yang kedua itu ada serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Nanti kalian cari pasir anak-anak ya, bukan tanah. Pasir itu nanti kalian pilah-pilah atau kalian dekatkan dengan magnet. Nanti serbuk-serbuk yang lengket pada magnet itu adalah namanya serbuk besi ya. Setelah nanti yang lengket itu kalian pisahkan dan letakkan di atas kertas karton atau kertas HVS saja boleh. Kertas HVS berukuran A4 atau kertas polos ya. Langkah-langkah percobaannya yaitu taruhlah magnet di bawah kertas karton atau kertas polos tadi ya. Taruh magnet di bawah kertas itu. Yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Nah, untuk mencari serbuk besi di pasir tadi sudah ibu jelaskan ya anak-anak ya. Kalian dekatkan aja magnet pada suatu pasir ya, bukan tanah. Pasir itu dia lebih halus, lebih kering. Kalau tanah kan basah. Nanti yang lengket-lengket pada magnet itu kalian tanggalkan, itu namanya serbuk besi ya. Terus yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan ya. Bisa diketuk atau bisa kalian goyang-goyangkan magnet di bawah kertas itu. Dan gerakkan magnet seputaran kertas ya. Kalian gerak-gerakkan
Terus yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Pelan-pelan kalian jauhkan. Ya, pelan-pelan jauhkan magnet itu dari kertas yang di atasnya sudah ada tumpukan pasir serbuk besi tadi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, pasti gambarnya seperti ini jadinya. Setelah anak-anak ibu melakukan percobaan mandiri di rumah, sekarang setelah kita melakukan percobaan, biasakan membuat laporan percobaan. Dan di dalam laporan percobaan medan magnet, di sini ada tujuan ya. Tujuannya bisa anak-anak ibu salin dari kriteria yang sudah kita pelajari tadi. Tujuannya itu mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahannya sudah ibu bacakan tadi. Kalian tulis di laporan percobaannya, yaitu ada magnet, ada serbuk besi, ada kertas berukuran A4. Dan selanjutnya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu seperti taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Seterusnya, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Selanjutnya, ketuklah kertas karton secara perlahan dan gerakkan magnet di seputaran kertas. Terakhir, jauhkan magnet dari kertas. Dan untuk hasil percobaannya, yaitu ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Lalu, ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnet pergi. Dan ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Yang ada di sana, serbuk besi itu akan membentuk pola seperti gambar ini. Nah, kesimpulannya, serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya anak-anak. Perdagangan di pasar bebas Mea akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, pada formulir pengiriman untuk barang dalam negeri ini ada data-data yang harus kita minta kepada kurir pengantar barang. Untuk mengisi formulir ini, datanya itu ada data penerima, ya, ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, dan telepon. Dan selain data penerima barang, di sini kita juga meminta data si pengirim barang. Data si pengirim barang, datanya sama seperti data si penerima barang, ya, yaitu ada nama awal, nama akhir, ada alamat, provinsi, kota, kode pos, atau telepon. Dan di akhir formulir ini ada tanda tangan. Tanda tangan siapa? Ya, sebelum tanda tangan di sini ada tanggal atau bulannya dan tahunnya ditulis di sini. Tanda tangan siapa? Ada tanda tangan dan nama lengkap si pengirim dan tanda tangan si petugas. Anak-anak ibu, untuk lebih memahami lagi mengenai formulir pengiriman barang dalam negeri, mari kita sama-sama jawab pertanyaan yang ada pada buku siswa halaman 129. Pertanyaan nomor 1, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Nah, ada yang tahu anak-anak apa informasi pentingnya? Iya, yang pertama itu adalah
data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Yang kedua, tanggal pengiriman. Yang ketiga, ada tanda tangan pengirim dan petugas pengantar barang kita. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Iya, jawabannya untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Jadi, supaya barang yang kita akan kirim nanti tidak salah alamat ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Nah, jawabannya, kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan si penerima. Nanti barangnya salah alamat ya. Pertanyaan terakhir, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Jawabannya, agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk mengonfirmasikan atau memberitahukan kesesuaian barang dan alamat. Dan si kurir bisa menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Anak-anak ibu, formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda-beda, tetapi tujuan yang sama. Jadi, bentuk formulir pengiriman barang dalam negeri tidak seperti ini seterusnya, anak-anak, berbeda-beda tergantung perusahaannya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.